Ini merupakan segmen terakhir kita di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saya masih bersama Ibu Elizabeth dan juga Ibu Joyce, dan nanti kita di terakhir mungkin closing statement nanti ada Bapak Andre ya. Benar ya, Bang ya. Baik, saya masih mau ke Ibu Joyce lagi. Ibu Joyce, sebelum kita bertanya, mungkin ada penelpon yang masuk. Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mo Radio. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Bowo di Patumbak, Deli Serdang ini. Pak Bowo di Patumbak. Ya. Ya, pertanyaannya silakan Bapak. Baik, yang mau saya tanyakan kepada Bu Joyce ini Pak Jaki. Jadi judi online ini memang sangat menarik ya temanya. Ini terus terang anak saya itu suka main game online itu dalam kurun waktu yang lama. Dan itu hampir setiap hari ya, apalagi kalau sudah kumpul sama kawan-kawannya gitu. Apakah game online itu juga bisa membawa anak terjerumus ke judi online tersebut? Kemudian kalau seandainya saya selaku orang tua itu sudah menjumpai secara langsung gitu ya, itu gimana untuk cara mengatasinya? Sedangkan saya sendiri sebagai orang tua nggak paham sama sekali tentang internet itu. Misalkan harus mengadu, caranya seperti apa gitu. Mungkin itu saja Bang Jaki, pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Pak Bowo di Patumbak. Ini silakan, tadi pertanyaan langsung ke Ibu Joyce katanya ini Bu Joyce. Langsung sebut nama ini seperti Ibu Joyce. Silakan Bu Joyce mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Bowo di Patumbak tentang keresahannya. Anaknya sepertinya sudah mulai kecanduan yang namanya game online. Apakah mungkin bisa mengarah ke yang namanya judi online? Silakan Bu Joyce. Terima kasih Pak Bowo yang sudah memberikan pertanyaan dan langsung kepada saya. Mungkin tadi karena saya bilang ibu-ibu ini biasanya kan harus bisa melihat bagaimana anaknya ini. Bapak ini betul-betul perhatian nih sama anaknya ini ya. Ya. Bukan hanya ibu ya, berarti bapak juga ada. Bapak juga nih, ya baiklah. Nah jadi memang anak sekarang memang banyak yang kecanduan game online, banyak sekali. Dan kita sudah bisa pastikan hampir ya saya rasa 60% lebih anak-anak kecanduan game online. Nah ini sekarang kalau game online kan beda itu ya dengan judi online. Ini kan sifatnya permainan, tidak ada taruhannya di sini ya. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai judi online. Tapi tidak menutup kemungkinan anak ini juga nanti akan mendapatkan situs-situs yang mengarah kepada judi online. Kalau seandainya dia tidak bisa membatasi pemakaian handphonenya. Nah jadi saran saya kepada Pak Bowo, coba ini anak supaya diblokir saja game online-nya. Nah dibatasi pemakaian handphonenya dan dilakukan pendekatan. Karena anak sekarang beda sama anak dulu. Kalau anak dulu ya orang tuanya cuma matanya di kelip mata aja, takut. Kalau sekarang dimendelikin balik gitu. Ya, ditantang kita lebih keras lagi matanya, lebih tajam lagi tatapannya. Suara kita nadanya do, dia nadanya sol. Begitu ya. Jadi saya rasa perlu pendekatan ya kepada anaknya ya Pak Bowo. Pendekatan secara psikologisnya dan kalau bisa dia diberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Dia bisa dimasukkan ke dalam les, misalnya dia suka seni, mungkin dia bisa bermain musik. Kalau dia suka olahraga, bawa dia untuk les olahraga, misalnya bola atau bulu tangkis, sesuai dengan hobinya. Kalau dia suka dengan remaja di masjid, mungkin dia ke masjid atau ke gereja ya, sesuai dengan agamanya. Nah, jadi anak-anak ini memang harus kita atur waktunya, harus kita batasi juga pemakaian handphonenya, harus kita pantau juga bagaimana kegiatan dia dari mulai pagi hari berangkat ke sekolah sampai kepada pulang sekolah. Dan juga perlu pendekatan dengan gurunya. Ya, jadi tidak salah kalau kita sebagai orang tua sekali dalam sebulan kalau kita sudah melihat perilaku anak kita agak lain, agak sepertinya terpengaruh pada suatu kegiatan yang enggak benar atau yang negatif, kita perlu berikan pada gurunya. Ada apa? Apakah di sekolah tidak punya teman ataukah dia di sekolah salah berteman, ya demikian ya. Karena pengaruh ini mungkin bukan hanya dari keluarga tapi dari sekolah, dari sekeliling lingkungan kiri kanan tetangga, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau saya lihat dari peristiwa ataupun keadaan anak Pak Bowo ini harus lebih efektif dan perhatiannya harus 100 kali lipat lah ini kepada anak kita ini supaya jangan semakin kecanduan terhadap game online dan jangan sampai
mengarahnya ke judi mengarah online. kepada judi online. Yes, Saya rasa oke. demikian. Waktu kita nggak banyak lagi Bu Joyce, Bu Elizabeth, tapi saya masih ingin bertanya lagi ke Bu Joyce. Sebenarnya ada kendala nggak sih Bu selama dalam proses berbicara tentang pemberantasan judi online ini sampai saat ini, Ibu Joyce? Mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Elizabeth. Ya, terima kasih Bang Jaki. Jadi kendala utama dalam menghadapi judi online itu meliputi kurangnya regulasi yang komprehensif. Kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas dan ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dengan peraturan hukum. Nah, selain itu juga ya, pelaku judi online ini sering beroperasi secara kolektif. Dia menyamarkan transaksi keuangan dengan menggunakan rekening bank di luar negeri dan melibatkan banyak orang. Jadi pintar ini pelaku-pelaku judi online. Dia bikin nomor rekening berbeda-beda dan dia transfer ke si A, ke si B, ke si C, ke si D. Jadi dia bikin bagaimana supaya tidak gampang terlacak. Gitu. Dan tempat mereka juga berpindah-pindah. Nah gitu. Jadi memang kesulitan itu merupakan salah satu kesulitan bagi penegak hukum ya, karena sifat mereka ini yang kolektif dan menyamarkan informasi mereka. Demikian. Oke, Ibu Elizabeth mungkin ingin menambah sekaligus juga menjadi closing statement. Oke, Bang Jeki saya tambahin juga, ini kan terkait dengan aturan hukumnya, payung hukumnya kan terkait dengan judi online. Nah ini juga harus ada kesepahaman juga, karena antar lintas negara bisa jadi ada aturan-aturan di negara kita yang tidak diatur di negara lain. Ada masalah dengan asetnya, karena ini judi kan ada uang di dalamnya. Itu ceritanya. Jadi kan ada mungkin rekening-rekening yang ada di negara kita, ada di negara lain, yang ini perampasan hak barang bukti juga agak itu jadi kesulitan juga buat kita para penegak hukum untuk dapat melaksanakan bagaimana proses perjudian ini bisa sampai ke ranah pengadilan. Tapi itu akan seringnya waktu payung-payung hukum itu akan dilengkapi oleh pemerintah agar terjadi upaya pencegahannya ini tidak semakin berkembang dan meresahkan di masyarakat, khususnya kepada generasi muda anak-anak Indonesia. Oke, ini sepertinya yang paling kita tunggu ini Pak Kasipenkum ini ya, ingin memberikan closing statementnya. Apa ini Bang Andre barangkali menjadi closing statement berbicara tentang topik kita adalah judi online adalah maut ini sendiri. Bang Andre. Bang Jaki, tentunya kita dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memberikan edukasi. Edukasi tentunya dengan program yang ada di Kejaksaan. Seperti salah satunya Jaksa Menyapa, dan ada juga kegiatan kita yang kita lakukan itu seperti penyuluhan hukum, ada penerangan hukum, sehingga kami sering mengajak anak-anak generasi yang sekarang ini, kami melakukan edukasi dengan jaksa masuk sekolah. Kami akan tetap berfokus kepada hal-hal yang baru seperti ini, seperti judi online. Tentunya kami berharap juga dan menyampaikan bahwa judi bukanlah sekedar permainan atau hiburan, judi adalah jalan pintas yang menjerumuskan. Jadi tentunya dalam judi ini banyak yang menjerumuskan, banyak kehilangan harta, banyak kehilangan keluarga. Tentunya judul kita hari ini adalah judi adalah maut ya. Tentunya kami dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajak semua pendengar radio untuk tetap melindungi keluarganya, baik itu anak-anaknya, baik itu suaminya, tetap dikawal ketat agar terhindar dari perjudian. Saya rasa terima kasih. Terima kasih Pak Andre Ginting SHMH selaku Kasipenkum Kejati Sumatera Utara. Terima kasih juga untuk Ibu Joyce Sinaga. Terima kasih juga untuk Ibu Elizabeth Panjaitan. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dan sedikit memberikan banyak hal yang bisa menjadi salah satu yang bisa diambil sama masyarakat atau juga pendengar kita berbicara masalah judi online adalah maut ini sendiri ya Ibu-ibu ya Bapak ya. Baik, kita harus pamit tentunya. Dan untuk Anda tadi yang sudah bergabung bersama kita di 0813 ya, 0813 5235 terima kasih yang sudah memberikan atensinya juga untuk program Jaksa Menyapa ini. Anda jangan lupa nanti program ini juga bisa Anda saksikan kembali nanti di channel YouTube Move Radio Official. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.